Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang KMP Tunujaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan dilakukan untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunujaya di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunujaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Sekoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain sekoci, KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Pertemuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke Ketapang. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang. Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyisiran bawah laut oleh tim SAR mendapatkan titik terang. Objek diduga kuat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terdeteksi. Setelah memperluas pencarian, tim SAR berhasil mendeteksi objek bawah laut diduga kuat sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Benda tersebut berasal dari kedalaman 40 hingga 60 meter di bawah laut, ditemukan 1 hingga 2 mil dari lokasi kapal tenggelam. Deteksi benda dilakukan menggunakan citra sensor milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Adapun spesifikasi benda berbentuk panjang dan lebar. Informasi ini Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI kemarin, Kepala Basarnas Marsikal Madia Muhammad Syafi menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunujaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 hingga 60 meter. Hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Ya pemirsa, banjir yang melanda kawasan di Kebonpala, Jakarta Timur sudah berangsur surut. Ketinggian air mencapai 40 cm. Sekitar 135 kepala keluarga dari 5 RT dan 2 RW terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dan hujan dengan intensitas tinggi. Kebonpala menjadi salah satu wilayah paling rawan banjir karena hanya berjarak 600 meter dari bibir Kali Ciliwung. Selain itu, warga juga telah menerima bantuan logistik dari Kementerian Sosial berupa pakaian dan bahan makanan. Ketinggian air sudah berangsur menurun hingga 40 cm. Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Pramono Anung juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir dan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari wilayah hulu.
Malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Pemerintah Jakarta dalam waktu dekat segera menerapkan normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah yang kerap dilanda banjir. Dari 14 lokasi yang direncanakan, 4 diantaranya dilaksanakan tahun ini, diawali dengan pembebasan lahan. Kerap banjir, Pemprov Jakarta normalisasi Ciliwung. Keputusan ini diambil karena permukimannya sudah tidak layak huni. 2 titik pertama ini yaitu di Rawajati dan Cicilitan. Untuk Cililitan, pembebasan lahan mulai dilakukan pada bulan depan. Kemudian ada wilayah Pengadegan, sama dengan Cililitan, pembebasan lahan di Pengadegan juga dilakukan mulai bulan depan. Lalu yang terakhir ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Normalisasi ini dilakukan karena wilayah-wilayah ini kerap dilanda banjir. Selain itu, normalisasi sungai akan menambah kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung debit air terutama di musim hujan. Banjir masih meredam di 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat posko yang penuh, warga terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Banjir masih menggenangi 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini membuat air menggenang hingga 2 meter. Meskipun genangan air terbilang cukup tinggi, namun sejumlah warga masih bertahan di rumahnya. Sebagian lainnya harus mengungsi di pinggir jalan akibat penuhnya posko. Bapak ini ngungsi di sini? Iya. Di jalan nih berarti? Iya. Oh, nggak ada tempat lain emang? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Di jalan aja? Iya. Kenapa nggak milih di desa atau di mana tempat lain? Penuh di desa. Penuh? Oh, penuh. Nggak ada posko. Nggak ada sini ya? Diketahui wilayah ini telah menjadi titik langganan banjir akibat luapan sungai sekitar. Banjir di lokasi ini biasanya surut setelah 5 hingga 6 hari akibat tanah yang cenderung rendah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan saran untuk mencegah banjir. Menariknya, saran mencegah banjir itu ia sampaikan saat wilayahnya tergenang banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menyita perhatian. Di tengah banjir yang melanda Jabodetabek, ia kembali membagikan saran yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk mencegah banjir. Deddy mengatakan langkah yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah membongkar bangunan di bantaran sungai, melakukan pelebaran sungai, serta alih fungsi danau. Di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengalami resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Menariknya, komentar Deddy Mulyadi tentang banjir ini dilontarkan saat wilayahnya juga terendam banjir. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe juga terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Lagi-lagi, warga Karawang menanti tindakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengatasi banjir.
Tak hanya sekedar kata-kata untuk banjir Jakarta, namun aksi nyata untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Sindo Siang.